Kenapa masuk ke dunia perkuliahan itu sulit? Banyak sekali perjuangan mulai dari tenaga, waktu, dan mental yang harus dikorbankan. Sebagai orang yang tidak suka belajar, persiapan untuk mengikuti SNBT adalah suatu hal yang mematikan. Harus membagi waktu antara sekolah, persiapan ujian kelulusan, kepanitiaan, latihan lomba, bimbel, dan belajar mandiri. Tidak sampai di situ, saya juga merasakan tekanan berlebih mengingat bahwa jurusan dan kampus impian saya adalah top 10 jurusan terketat satu Indonesia. Saya lumayan terlena awalnya karena mengingat hari menuju SNBT itu terbilang cukup lama. Seharusnya saya bisa mempersiapkan diri dari H-200, H-100 supaya bisa mendapatkan skor yang tinggi. Tetapi saya baru benar-benar mengerahkan diri saya sepertinya untuk SNBT saat H-2 bulan pelaksanaan ujian. Saya harus memikirkan strategi belajar yang efektif untuk saya dan memprioritaskan belajar meskipun sering merasa lelah dan overthinking. Saya akhirnya memilih bimbingan belajar intensif. Setiap hari saya pergi ke tempat bimbel untuk belajar dan mengerjakan latihan soal sampai malam hari, mengerjakan soal tryout setiap minggu, berdoa sampai malam dan subuh, dan berdiskusi dengan teman-teman juga mentor di tempat les saya. Walaupun sering merasa malas, tapi sebisa mungkin saya memotivasi diri saya dengan mengingat jurusan impian saya meskipun tidak selalu berhasil juga. Hasil dari semua usaha saya awalnya menurut saya mengecewakan. Skor yang ternyata masih jauh dari target sehingga saya tidak lolos di pilihan pertama. Walaupun lolos di pilihan kedua, saya awalnya tetap menangisi hasil ini dan menganggap semua ini hanya suatu kegagalan. Namun ternyata keluarga saya dan teman-teman saya sangat bangga dengan hasil ini. Mengingat masih banyak yang lebih tidak beruntung dibandingkan saya, akhirnya saya menerima dan mensyukuri hasil yang sudah Tuhan berikan kepada saya, serta mencoba menjalani semuanya dengan hati yang ikhlas. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Ibu saya bekerja dan ayah saya sudah pensiun sejak saya kelas 1 SD. Waktu itu, papa saya memutuskan untuk pensiun karena kan pernah ada kejadian di mana ART di rumah saya itu meninggalkan saya sendirian di rumah. Maka sejak saat itu, papa saya memilih untuk mengurus saya sepenuhnya, mulai dari kayak ngantar jemput sekolah, masak, sampai nemenin saya setiap hari di rumah. Papa saya itu orangnya termasuk orang keras temperamen dan kebicaraan adanya selalu tinggi, bahkan seolah-olah tuh kayak marah. Dulu setiap papa saya bicara kayak gitu, saya tuh pasti selalu nangis. Tapi lama-lama saya sadar kalau ya emang gitu cara beliau untuk berbicara, bukan berarti dia lagi marah. Papa saya itu juga termasuk orang yang sangat protektif. Bayangin aja nih ya, sampai saya SMA kelas 2, saya masih belum boleh untuk naik ojek online. Katanya dia takut terjadi sesuatu pada saya. Dan dulu tuh saya sempat kayak kesel banget sama beliau. Terus setelah itu saya juga sering berdua di rumah sama dia, tapi rasanya kayak kita nggak pernah dekat. Saya ingin ngobrol tapi kayak selalu takut karena ada bicara yang keras. Namun seiring waktu saya mulai sadar, mungkin emang ayah saya itu nggak pandai untuk mengekspresikan rasa kasih sayangnya dengan kata-kata. Dia lebih menunjukkannya lewat kayak tindakan. Karena ayah saya tuh orangnya sering banget kayak ngomongin buah, terus kayak masukin mobil ke garasi kalau mau saya pulang kerja. Terus dan dia juga melakukan hal-hal itu ke saya. Jadi mungkin itu adalah bentuk kasih sayang yang bisa ia berikan. Di sebuah kerajaan terdapat seorang raja dan pangeran yang hidup bersama. Sang raja sangat menyayangi putranya, yaitu sang pangeran. Raja adalah seorang yang baik hatinya, tetapi beliau memang sedikit temperamen, galak, dan selalu ingin diikuti kemauannya. Sementara itu, sang pangeran sangat tidak suka perilaku ayahnya, yaitu adalah sang raja. Karena hal tersebut, pangeran juga jadi tidak menyukai hal-hal yang menyangkut kerajaan ini. Pangeran tidak menginginkan tahta kerajaan karena itu adalah kemauan ayahnya. Pada suatu malam, pangeran memutuskan untuk pergi dari istana karena sudah muak dengan hal-hal yang menyangkut kerajaan. Alasan lain yang membuat pangeran pergi dari istana adalah karena sang raja terus-menerus memaksa pangeran untuk meneruskan tahtanya. Pangeran masih tetap berpegang dengan keputusannya di awal, jadi pangeran memutuskan untuk pergi dari istana. Beberapa bulan kemudian, raja jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Sang pangeran yang mendengar kabar tersebut tentunya merasa sedih karena sudah meninggalkan kerajaan dan tidak menghabiskan waktu bersama di saat-saat terakhir ayahnya hidup. Tetapi, pangeran masih tetap tidak mau untuk meneruskan tahta kerajaan. Karena ketidakmauan sang pangeran, terpaksa sepupu pangeranlah yang meneruskan tahta kerajaan itu. Hal yang menyesalkan pangeran pun terjadi. Kerajaan yang sudah dibangun oleh ayahnya runtuh begitu saja. Rakyat-rakyat kelaparan, Orang-orang yang miskin semakin miskin, dan orang yang kaya menjadi semakin kaya. korupsi merajalela di mana-mana. Dan semua peninggalan-peninggalan ayahnya dihilangkan orang pengurus kerajaan yang baru. Kabar tersebut pun akhirnya sampai ke telinga pangeran, yang membuat pangeran merasa sedih dan menyesal. Karena meninggalkan ayahnya dan kerajaannya.